sistem informasi dan pengembangan SDM yang berbasis data. Sekali lagi, ini saat ini kalau kita sudah bicara masalah data, ini salah satu kelemahan kita dan kita harus mulai untuk membenahi. At least we can start. Apakah nanti akan selesai di tahun ini? Alhamdulillah. Tapi kalau tidak selesai tahun ini, bahwa ini ada milestone. Pertanyaan yang paling sulit kita tanya, kalau ditanya yang kita tidak, pasti saya yakin yang tidak bisa jawab adalah ketika ditanya salah satu contoh case tempatnya Pak Dirjen Minerba. Kalau ingin tahu kegiatannya untuk CCS US, sudah ada berapa ekspor yang kita punya sih? Kalau misalnya saya tanya lagi, kira-kira targetnya kapan sih Pak? 2030 kan? Perlu berapa orang sih kita? Mana saja sih? Nah, karena kita tidak punya data, sehingga kita bermainnya pakai magic nanti. Pakai anginnya mana dikatnya dari sana, ya angkanya seginilah kurang lebih. Nah, ini yang kalau kita berbasis data, ini insya Allah semua masalah akan bisa terselesaikan. At least ada basic knowledge. Jadi ini salah satu yang nanti akan kita diskuskan. Jadi pada hari ini kita akan diskus 5 hal tadi yang nantinya akan menjadi salah satu penguatan kita. Dan 5 hal tadi sebenarnya prosesnya sudah cukup panjang. Jadi kalau Pak Sekjen tadi sampaikan kita soft launching itu di bulan September, tapi sebenarnya proses kita sudah jauh sebelum itu. Jadi kebetulan saya benar-benar ikut tidak 100%, tapi saya yakin lah 90% saya ikut dari semua kegiatan, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, kemudian terkait masalah analisis, kemudian ada in-depth interview, mungkin bapak-bapak di sini ada yang ikut di interview juga, kemudian hasilnya diformulasikan dan dari ini kita coba. Ya, jadi proses-proses ini sebenarnya proses yang cukup panjang dan perlu mendapatkan perhatian kita semuanya terkait dengan langkah selanjutnya. Dan kegiatan ini tidak bisa kita selesaikan sendiri, seperti kita lihat bahwa kita sampaikan banyak partner. Terima kasih GSR, Peduli dan tim yang sudah fokus terkait masalah pemetaan okupasi itu ya, sekaligus dengan proyeksi pekerjaan baru di sektor ESR. Nanti akan disampaikan juga dengan beberapa diskusi nanti. Dan Prospera, jadi Prospera ini yang beliau fokus terkait masalah gender dan kesenjangan kompetensi. Kemudian UNOPS, tadi saya lihat Pak Sparta baru masuk ya. UNOPS terkait masalah peran dan tata kelola kelembagaan. Kemudian Landscape Indonesia, Pak Agus Ari belum masuk ya. Pak Agus ya, Landscape Indonesia terkait masalah sosial inklusif. Selebihnya kalau ditanya Pak ini nanti hasilnya apa, endingnya, sekali lagi tidak ada pekerjaan yang selesai dalam waktu 1 tahun Pak. Ini adalah salah satu milestone yang akan kita lanjutkan. Tapi paling tidak ini akan jadi PR kita untuk kita bisa memulainya. Jadi salah satu outcome yang nanti akan kita deliver di bulan Juni bulan depan, ini terkait dengan dokumen agenda kebijakan pengembangan SDM dalam rangka transisi energi menuju net zero emission tahun 2060. Nah, ini isinya apa saja ini? Ini sebenarnya peta jalan strategis yang sebenarnya ingin memastikan bahwa kapasitas, kompetensi, jumlah, kemudian terkait masalah distribusi tenaga kerja yang ada, ini adalah bagian dari strategi kita. Sekali lagi, kita semuanya agree kalau sudah bicara masalah data, we have problem. At least we will start. Jadi ini salah satu event yang ingin kita harapkan dengan adanya Human Capital Summit, kita akan memulai itu sehingga semua kebijakan kita basisnya data. Jadi tidak pakai dalil kira-kira. Apalagi terkait dengan masalah human resources. Demikian, selamat berdiskusi, insya Allah memberikan berkah, dan pada hari ini juga kita mungkin akan launching juga terkait masalah registrasi untuk bulan depan. Jadi bagi teman-teman supaya nanti tidak ketinggalan kereta dan porsinya masih ada, saya encourage untuk register Human Capital Summit tanggal 3-4 Juni bulan depan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk melihat detailnya seperti apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.